syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Di dalam Al-Quran pun tertulis bahwa orang yang bersedekah akan dijanjikan oleh Allah balasan berlipat ganda dari jumlah sedekah mereka. Ramadan mengajarkan kita untuk senantiasa memakmurkan masjid, untuk melatih kita fokus dan untuk mendapatkan suatu ketenangan, dan kita akan merasakan kenikmatan dari Allah. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita mendapat derajat takwa dari jalan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasyidin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafarati wat talihin wa ala alihi wa sahbihi alladzi kanu bitamassuki syariatis sholihin. Amma ba'd. Sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat mengikuti ibadah puasa yang mulia di bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya dan para sahabatnya yang setia dan istiqomah hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan hari ini di 10 Ramadan terakhir ini kami akan menyampaikan tausiah kami yang berjudul nilai-nilai Ramadan yang dapat kita ambil, yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Bulan Ramadan adalah hadza syahrur rahmah, bulan yang penuh rahmat. Hadza syahru maghfirah, bulan penuh pengampunan. Hadza syahrul barakah, bulan yang penuh dengan berkah. Hadza syahrut taubat, bulan tempat kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita kembali kepada jalannya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di 10 Ramadan terakhir ini Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dakhalal asyru, apabila masuk di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, syadda mi'zarahu, Nabi mengencangkan sarungnya, wa ahya lailahu, dan menghidupkan malam-malamnya dengan mengurangi tidurnya, wa aiqaza ahlahu, dan membangunkan keluarganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muttafaqun alaih, sepakat Bukhari dan Muslim. Mengapa Rasulullah di 10 terakhir di bulan suci Ramadan ini lebih semangat beliau untuk melaksanakan ibadah, bahkan beliau menambahkan iktikaf di dalam masjid? Kalau kita coba kita lihat di awal Ramadan, setiap masjid ramai, musola ramai, bahkan sampai ke teras. Namun di 10 terakhir Ramadan ini semuanya maju, tapi manusianya entah kemana. Kita lihat di mal-mal ramai, yang mau mudik ramai di jalan, di tempat tongkrongan-tongkrongan buka puasa bersama ramai. Bahkan
di pasar-pasar pun sangat ramai sekali. Mengapa demikian? Nabi Muhammad SAW di 10 Ramadan terakhir ini ada namanya Lailatul Qadar, malam 1000 bulan yang sangat mulia di bulan suci Ramadan ini, yang nanti akan jatuh di 10 Ramadan terakhir pada tanggal yang ganjil. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nilai-nilai Ramadan yang bisa kita ambil, yang pertama, menanamkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita tanamkan di dalam hati kita. Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Ketika kita takut kepada Allah, yang haram pun takut untuk kita lakukan, apalagi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadi penghalang kita antara neraka. Pada bulan suci Ramadan ini, siang harinya kita berpuasa, makanan dan minuman halal, istri yang kita nikahin halal. Ketika kita berpuasa, tidak ada satupun yang berani melakukannya, karena kita takut kepada Allah sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Nilai Ramadan yang kedua, Ramadan mengajarkan kita untuk peduli kepada orang lain. Nabi pernah mengatakan di dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum, tidak beriman kamu, hatta yuhibbu li akhih, sehingga kamu mencintai saudaramu, ma yuhibbu li nafsih, seperti kamu mencintai diri kamu sendiri. Pada kesempatan ini, pada kesempatan di bulan yang mulia ini, mari kita tanamkan rasa berbagi kita kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang fakir. Karena di bulan suci Ramadan ini kita diajarkan merasakan dan merasakan perasaan orang lain. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nilai Ramadan yang ketiga, Ramadan mengajarkan kita melatih kesabaran. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 153, Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Di bulan suci Ramadan kita dilatih sabar, sabar melaksanakan ibadah, sabar ketika kita membaca Al-Quran. Kalau kita tidak sabar, tentu kita tidak akan, bahkan sangat cepat untuk membaca kitab suci Al-Quran. Sabar untuk berzikir, sabar juga untuk berpuasa, dan juga kita juga sabar untuk melakukan hal-hal yang baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, Ramadan mengajarkan kita untuk senantiasa memakmurkan masjid.
ketika Ramadan datang, semua orang berbondong-bondong untuk sholat di masjid atau di musola. Bahkan malam pertama ketika sholat tarawih penuh sampai ke teras masjid. Begitu juga di siang harinya sholat berjamaah. Di sini kita diajarkan untuk melaksanakan sholat berjamaah, karena Nabi pernah mengatakan as-sholatul jamaah afdalu min sholatil fazzi bisab'i wa isrina darajah, rawahu Muslim. Sholat berjamaah itu 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian. Jangan hanya Ramadan, kita rajin ke masjid untuk sholat berjamaah. Kemudian di masjid kita sama-sama tadarus Al-Quran. Malam, siang kita membaca Al-Quran. Kemudian ketika Ramadan kita aktifkan kajian-kajian Islam. Kadang selepas sholat zuhur, sholat asar, menjelang berbuka, bahkan menjelang sholat tarawih. Di luar bulan Ramadan hendaklah juga kita lakukan, karena bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan berkah. Bahkan saking berkahnya bulan suci Ramadan, orang Cina masuk masjid, bajunya maksudnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, yang terakhir, Ramadan mengajarkan kita untuk menyambung silaturahim. Karena silaturahim ini adalah salah satu yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Nabi pernah mengatakan, siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ingin dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, hendaklah menyambung silaturahim. Di hadis yang lain Nabi mengatakan, ittaqullaha wasilu arhamakum, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah sambung silaturahim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan malaikat Jibril pernah berdoa ketika hendak masuki bulan suci Ramadan. Apa doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah SAW? Yang pertama kata malaikat Jibril, ya Allah, tidak usah diterima puasa orang yang tidak memaafkan orang tuanya. Jadi hendaklah kita memaafkan orang tua kita. Jika mereka sudah tiada, hendaklah kita datang ke kuburnya, berziarah dan mendoakan mereka. Yang kedua, doa malaikat Jibril diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, kata malaikat Jibril, tidak usah diterima puasa suami istri yang tidak berteguran. Maka ayo di bulan yang mulia ini, ketika kita ada perselisihan antara suami istri, hendaklah kita segera saling memaafkan. Dan yang ketiga, doa malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, tidak usah diterima puasa orang yang tidak teguran dengan tetangganya. Mari jamaah semuanya, hendaklah kita jalin silaturahim kita dengan tetangga, dengan istri dan suami kita, apalagi kepada orang tua kita yang sudah melahirkan kita,
yang sudah membesarkan kita hingga saat ini. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan di 10 Ramadan yang terakhir ini kita lebih semangat untuk melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di 10 Ramadan terakhir ini ada malam kemuliaan, yakni malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan, malam yang lebih baik. Disitulah Allah mengabulkan semua keinginan kita, hajat kita ketika malam tersebut. Dan juga kita sama-sama tetap semangat ke depannya lebih baik, agar kita menjadi orang-orang yang diharapkan Allah di dalam Al-Qur'annya, menjadi la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Inilah yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.